Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada saat ini. Sebelum kita memulai hari ini, mari saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum itu mari berdoa untuk meminta tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami datang mengucap syukur oleh karena kasih-Mu. Tuhan menolong kami untuk menikmati hari baru ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam memulai hari ini, kami rindu untuk merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman kami dalam melanjutkan hari ini. Dalam keterbatasan kelemahan kami semua, kami mohon kuasa Roh Kudus Tuhan menuntun kami dimanapun kami berada saat ini. Sekiranya kami mampu menjadi pendengar yang setia, pendengar yang taat, biar setiap firman-Mu yang kedengaran bagi kami semua tidak berlalu begitu saja, tetapi betul-betul kami pahami, terlebih kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman di tengah-tengah perjalanan kehidupan yang Tuhan masih terus karuniakan bagi kami semua. Terpujilah Engkau Tuhan, ampuni setiap salah dan dosa kami. Dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini terdapat dari 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Saya membacakannya bagi kita semua. Firman Tuhan, perempuan Sunem dengan anaknya. Pada suatu hari Elisa berjalan lewat Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mendesak dia untuk makan. Jadi setiap kali lewat, ia singgah ke sana untuk makan. Kata perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku tahu bahwa orang yang selalu singgah pada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil berdinding batu. Baiklah kita menaruh di dalamnya sebuah tempat tidur, meja, kursi, dan kendil baginya. Apabila ia datang kepada kita, ia boleh tinggal di sana." Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, dari bacaan kita hari ini, satu tema yang menjadi perenungan kita adalah mengenal hadirat Tuhan. Mengenal hadirat Tuhan. Dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara-saudari, sadar atau tidak sadar, seringkali kita lebih banyak melihat hal-hal yang spektakuler, sesuatu yang kelihatan besar dan akan berdampak besar pun bagi kehidupan kita. Sehingga kerap kali kepekaan terhadap hal-hal yang kecil kita tidak perhatikan atau kita abaikan. Nah, dalam bacaan kita mengisahkan perempuan Sunem yang memiliki kepekaan rohani yang sangat tinggi. Dalam perjumpaannya dengan Elisa, ia memahami dan mengenal bahwa Elisa adalah abdi Allah yang kudus. Sehingga perempuan tersebut menyatakan penghormatan kepada Allah yang diwujudkan kepada Elisa yang adalah abdi atau hamba Allah. Ia menyiapkan tempat agar Elisa merasa nyaman menginap di rumahnya, jelas dalam bacaan kita. Apa yang dilakukan oleh perempuan Sunem tersebut murni karena rasa hormat, rasa taat, dan peka terhadap hadirat Allah yang hadir di kehidupannya. Nah, kelanjutan bacaan kita, ketika kita memperhatikan bacaan kita, Bapak Ibu Saudara-saudari, ternyata perempuan tersebut belum memiliki anak. Ia adalah salah satu ibu rumah tangga, tetapi ia masih belum memiliki anak. Tentu sebagai seorang perempuan yang sudah berumah tangga, salah satu kerinduan besar adalah tentu memiliki anak. Ia ternyata memiliki pergumulan, tetapi apa yang ia lakukan untuk menghormati abdi Allah bukan menjadi pendorongnya untuk mendapat berkat, yaitu seorang anak. Malahan ia tidak menyampaikan pergumulan tersebut kepada Elia. Tentu ketika kita dalam posisi itu, karena kita tahu bahwa Elia ini adalah abdi Allah
ya pasti kita akan menyampaikan seluruh pergumulan hidup kita, apa yang kita rindukan di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi perempuan ini menarik bahwa ia tidak menyampaikan itu kepada Elia. Justru apa yang ia lakukan itu murni karena ketaatan dan penghormatannya kepada Allah sendiri. Dan kelanjutan bacaan kita, justru Elia lah yang menawarkan kepada perempuan itu apa yang menjadi keinginannya. Dan kemudian Elia tahu bahwa ia belum memiliki anak, itu pun disampaikan oleh hambanya yaitu Gehazi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita semua tentu tahu dan memahami ya, bahwa hidup kita ada dalam kendali Tuhan. Artinya kita tidak jauh dari pandangan Tuhan. Tidak ada hal sekecil apapun yang tidak terlihat oleh Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Segala apa yang kita lakukan Tuhan melihat. Nah, dalam kesadaran penuh sebagai umat Tuhan yang peka dan mengenal Tuhan yang terus hadir dan melihat kehidupan kita belajar dari perempuan Sunem, menyatakan rasa hormat kepada Allah yang tidak didasari dengan motivasi agar berkat Tuhan terus mengalir dalam perjalanan kehidupan, tetapi semata-mata sekali lagi hanya untuk menghormati dan sebuah pengabdian kepada Allah sendiri, yang dengan melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Artinya bahwa ketika kita menyadari bahwa perjalanan kehidupan kita ada dalam kendali Tuhan, ada dalam tuntunan Tuhan, ya cara kita untuk menghormati dan taat di hadapan Tuhan, ya dengan melakukan hal-hal benar di hadapan Tuhan. Bukan kita terdorong bahwa agar berkat Tuhan itu terus melimpah dalam perjalanan hidup saya, makanya saya harus hidup melakukan hal baik dalam perjalanan hidup ini. Ingat Bapak Ibu saudara-saudari, soal berkat tanpa kita minta, Tuhan sudah tahu apa yang menjadi kebutuhan hidup kita. Dalam bacaan kita, perempuan ini tidak meminta, tetapi Tuhan memperhitungkan kesetiaan dan rasa hormatnya di hadapan Tuhan, sehingga berkat pun dinyatakan di tengah-tengah kehidupannya, yaitu seorang anak. Begitupun dalam perjalanan hidup kita, ketika kita dengan penuh kesetiaan, dengan penuh ketaatan hidup di dalam Tuhan, yakin dan percaya Tuhan memperhitungkan itu semua Bapak Ibu saudara-saudari. Jadi selamat melanjutkan hidup, terus mengenal kehadirat Tuhan melalui menjalani hidup yang benar sesuai dengan firman Tuhan yang terus kita dengar. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, mari berdoa. Ya Bapa, kami datang mengucap syukur oleh karena waktu yang Tuhan beri bagi kami boleh belajar dari firman-Mu. Kami mohon tuntunan kuasa Roh Kudus Tuhan beri kami hikmat, agar firman-Mu boleh kami pahami dengan baik. Tuntun kami untuk semakin memahami apa yang semestinya kami lakukan dalam perjalanan hidup yang Tuhan karuniakan. Biarlah kehidupan kami semata-mata untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan sendiri. Ya Tuhan, sebelum kami melanjutkan hari ini, kami terus menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Apapun yang akan kami lakukan, kerjakan, kami mohon tuntunan kasih Tuhan, sekiranya boleh kami lakukan dengan baik, dengan penuh kesetiaan, dengan penuh rasa syukur, dengan penuh rasa tanggung jawab, oleh karena kasih dan pertolongan Tuhan yang terus nyata dalam perjalanan hidup ini. Terlebih kami boleh bersaksi di tengah-tengah kehidupan kami, bahkan melalui pekerjaan kami masing-masing Tuhan. Segala pergumulan hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang tak terbatas akan menuntun kami sebesar apapun tantangan hidup yang kami alami. Dan ajarlah kami untuk terus setia, hidup berpengharapan di dalam Kristus sendiri. Ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami,
Tuhan kiranya memberi mereka hikmat kebijaksanaan, sekiranya dengan penuh tuntunan Tuhan, mereka mampu mengangkat segala tugas dengan baik, terlebih boleh memerintah kami di dalam keadilan, di dalam Tuhan sendiri, dan nama-Mu terus dipuji dan dimuliakan. Inilah doa kami ya Tuhan. Ampuni setiap salah dan dosa kami Tuhan. Doa ini kami bawa melalui anak Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat melanjutkan hari hidup ini. Tuhan terus beserta